1 UPT SMA Negeri 1 Bone. Nah, teman-teman semua, di video kali ini kita akan membahas tentang limit tak hingga fungsi trigonometri. Di video sebelumnya kan kita sudah belajar nih tentang limit fungsi trigonometri, di mana nilai x-nya mendekati suatu nilai tertentu. Dan sekarang kita akan mempelajari tentang limit tak hingga fungsi trigonometri. Apa sih yang membedakan? Nah, kali ini kan limit tak hingga, yang dimana nilai x-nya mendekati nilai tak hingga. Jadi nilai tak hingga ini kan nilainya sangat besar, jadi kita tidak tahu nilainya berapa. Maka dari itu yuk kita coba kerjain contoh soalnya. Oke teman-teman, jadi soal yang akan kita kerjakan yaitu limit x mendekati tak hingga cos 2x per kosekan 3 per x. Nah, gimana sih cara mengerjakannya? Untuk mengerjakan limit tak hingga fungsi trigonometri itu ada 4 tahap ya teman-teman. Jadi sama saja dengan limit fungsi trigonometri kemarin yang ada beberapa tahap juga, tapi ini berbeda, sedikit berbeda, tapi ada kesamaannya juga. Jadi tahap pertama untuk menyelesaikan soal limit tak hingga fungsi trigonometri adalah dengan memisalkan x sama dengan 1/y atau y sama dengan 1/x. Nah, dari soal ini kan nilai x mendekati tak hingga, maka kita menggunakan x sama dengan 1/y, pemisalan x sama dengan 1/y ya. Nah teman-teman, tahap yang kedua adalah dengan mensubstitusi x sama dengan 1/y ke persamaan awal. Kita kembali ke soal. Dengan di sini kan x mendekati tak hingga, maka di sini kita akan tuliskan limit y mendekati 0. Kenapa y mendekati 0? Karena jika kita substitusi nilai x sama dengan tak hingga ke pemisalan tadi, misalnya kita substitusikan nilai x ke y sama dengan 1/x, maka y sama dengan 1 per tak hingga. Nilai 1 per tak hingga itu kan 0, maka dari itu kita ganti di sini limit y mendekati 0. Kita tulis cos 2y per kosekan 3y. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita sudah mensubstitusi nilai x sama dengan 1/y-nya ya. Jadi di sini 1/2x menjadi 1/2y. Kenapa? Karena 1/2 dikali 1/x itu sama saja dengan 1/2x. Nah, di sini kan ada 1/x. 1/x ini itu adalah y, teman-teman. Jadi di sini jadinya 1/2y. Oke? Nah, sedangkan di sini kosekan 3y bisa menjadi seperti ini karena di sini itu kan sama saja dengan 3 per 1/y. Nah, ini berarti sama saja dengan 3 per 1 dikali y per 1. Jadi sama dengan 3y. Oke teman-teman, itu ya kalau kita substitusi. Selanjutnya adalah limit y mendekati 0. Nah, nilai kotangan itu kan sama dengan 1/tan. Jadi 1 per tan 1/2y per. Nah, kalau nilai kosekan itu sama dengan 1 per sin. 1 per sin 3y. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini berarti ini sama aja dengan 1 per tan . Nah, kalau bentuknya pembagian seperti ini teman-teman. Nah, kalau misalnya kita ubah ke perkalian maka akan jadi seperti ini. Nah, kalau bentuknya seperti ini berarti 1 kali sin 3y kan sin 3y per tan 1/2y dikali 1 adalah tan 1/2y. Nah teman-teman, kita udah sampai di sini nih. Nah, kita lihat bentuknya ini seperti rumus dasar pada limit fungsi trigonometri. Tahap ketiga teman-teman, rumus dasar limit fungsi trigonometri. Nah, ini kan bentuknya sin ax per tan bx. Sin ax per tan bx sama dengan a per b. Nah, teman-teman, ini kan sudah membentuk rumus dasar trigonometri nih. Jadi kita langsung, ini sama aja kan dengan sin ax per tan bx. Berarti nilai a-nya adalah 3 per nilai b-nya adalah 1/2. Nanti kalau seperti ini sama aja dengan 3 per 1 dikali 2 per 1 sama dengan 6. Nah, 6 ini adalah tahap terakhir, yaitu tahap keempat. Tahap keempat adalah nilai limit. Jadi nilai limitnya adalah 6. Oke teman-teman,
Jadi, dari soal limit X mendekati K3, cos super 2 X per kosekan 3 per X itu nilai limitnya adalah 6. Ya, teman-teman, sampai sini udah paham belum? Cukup mudah kan untuk mengerjakan soalnya? Nah, semoga video ini bermanfaat buat kita semua ya. Jangan lupa untuk terus berlatih soal, dan terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.